warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya di sore hari ini. Terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk menyempatkan hadir dalam kegiatan Zoom meeting ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fia Fatimah Rahman. Saya adalah salah satu mahasiswi dari D4 Kebidanan Bandung, Poltekkes Kemenkes Bandung. Maksud dan tujuan saya mengajak Bapak untuk hadir di Zoom meeting ini adalah untuk melakukan wawancara terkait kesiapan menjadi orang tua dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan ya Pak. Apakah Bapak atau Kakak ini bersedia? Bersedia untuk panggilannya nggak usah Bapak, Kakak aja. Ya, baik Kak. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja. Baik, untuk yang pertama itu terkait biodata, Kak, boleh disebutkan untuk namanya? Untuk nama saya Rahman. Ya, baik, Kak Rahman, untuk usianya berapa ya, Kak? Untuk usia saya 23 tahun. Iya, baik, Kak Rahman, usia 23 tahun. Jika boleh saya tahu untuk pendidikannya, itu apa ya, Kak? Untuk pendidikan kebetulan saya dari D3 Keperawatan. Iya, baik, dari D3 Keperawatan. Berarti untuk pekerjaannya sekarang itu apa ya, Kak? Kebetulan untuk pekerjaan saya masih mahasiswa. Oh iya, baik, Kak Rahman. Usia 23 tahun, pendidikan D3 keperawatan, dan untuk pekerjaannya saat ini masih mahasiswa begitu ya, Kak. Lalu untuk alamat rumahnya itu di mana ya? Untuk alamat rumahnya ada di Jalan Perusahaan Mulyasari, tepatnya di kontrakan Oh iya, apa ya? Saya lupa. oh, iya, baik, tidak apa-apa, Kak. Baik, untuk selanjutnya, Kak ini anak keberapa ya, Kak? Kebetulan saya anak ke satu Oke, dari satu bersaudara. oke, baik. Untuk aktivitas harian nih, Kak, untuk makannya biasanya itu berapa kali sehari? Untuk makan biasanya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Lalu biasanya itu makanannya itu apa saja ya, Kak? Biasanya makannya ya paling nasi itu aja sih. Ya, untuk lauk pauknya biasanya apa? Untuk lauk pauknya tuh nggak nentu. Kadang telur, kadang ayam, kadang ya gitulah. Ya, baik, makannya 2 kali sehari. Untuk makannya itu biasanya pakai nasi, ayam, atau telur. Baik, untuk minumnya bagaimana, Kak? Biasanya sehari itu berapa gelas untuk minum? Untuk minum nggak nentu juga. Cuman kadang kalau misalkan apa yang seringnya itu paling ada 8 gelas per hari gitu. Iya, 8 gelas per hari ya, Kak. Lalu untuk jenis minumannya itu biasanya lebih sering mengkonsumsi apa? Lebih sering mengkonsumsi air putih aku. Iya, baik. Minumnya 8 kali sehari dan lebih sering mengkonsumsi air putih. Lalu untuk tidurnya itu bagaimana, Kak? Biasanya dalam sehari-hari nih untuk tidur itu berapa jam, Kak? Untuk tidur biasanya 8 jam. Baik, 8 jam. Biasanya itu kalau tidur malam jam berapa? Tidur malam biasanya jam 9 atau jam 10. Oke, nah kalau untuk siang biasanya tidur nggak ya, Kak? Kalau untuk siang jarang tidur sih, soalnya sibuk juga sama kuliah. Oh iya, baik. Lalu untuk olahraganya sendiri nih, Kak, untuk seminggu itu biasanya berapa kali untuk olahraga?
Untuk olahraga biasanya saya menyempatkan dalam seminggu itu dua kali. Oke, 2 kali dalam seminggu. Lalu untuk olahraga yang biasa dilakukan itu apa? Biasanya olahraga yang dilakukan itu futsal, jogging, ya gitu-gitulah. Baik, biasanya itu dalam sekali futsal atau jogging itu berapa lama nih Kak waktunya? Biasanya untuk futsal ya 2 jam, untuk jogging paling 30 menitan juga cukup. Ya, berarti untuk olahraga ini rutin gitu ya Kak, setiap minggunya pasti olahraga. Pasti ada. Iya, lalu untuk kegiatan sehari-hari nih Kak, biasanya Kakak apa aja kegiatannya? Paling untuk kegiatan sehari ya kuliah, mengerjakan tugas, kadang juga menyempatkan bermain untuk refreshing gitulah. Iya, baik. Lumayan padat juga gitu ya, Kak, untuk jadwal kuliahnya dan mengerjakan tugasnya. Baik, untuk itu apakah Kakak merokok atau ada obat-obatan yang dikonsumsi untuk saat ini? Kebetulan saya tidak merokok dan tidak ada obat-obatan yang saya pakai. Iya, baik. Alhamdulillah jika seperti itu. Baik, kita langsung saja ya, Kak, ke inti dari topik wawancara pada sore hari ini. Baik, yang pertama itu terkait pentingnya persiapan menjadi orang tua. Nah, dari Kakak sendiri nih, pernah tidak, Kak, untuk membicarakan peran orang tua ini dengan pasangan Kakak? Pernah. Ya, lalu apakah Kakak membicarakan mengenai menurut kakak nih, untuk membicarakan mengenai peran ayah itu apakah hal yang penting atau tidak? Menurut saya tentu saja penting karena ketika sudah menikah dan akan memiliki anak, saya dan istri saya nanti harus membagi peran. Jadi sebagai orang tua yang baik dari saya sebagai dan atau istri saya sebagai ibu seperti itu. Iya, baik. Lalu dari kakak sendiri nih, sudah mempersiapkan diri untuk mengambil peran sebagai ayah belum? Dan jika sudah, bagaimana dari kakak sendiri untuk mempersiapkan peran tersebut? Untuk saat ini sebenarnya saya belum siap untuk mengambil peran tersebut karena menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Kita perlu banyak sekali persiapan, bagaimana caranya menjadi seorang ayah yang mampu mendidik dan membantu istri maupun mengurus anak. Lalu dari segi biaya juga, saya merasa belum punya ilmu yang cukup untuk menjadi seorang ayah. Iya, baik kakak. Lalu untuk kakak sendiri nih, menurut kakak usia berapa yang paling tepat untuk memiliki anak? Dan usia berapa sih sebaiknya berhenti untuk memiliki anak? Menurut saya pribadi itu tergantung ya, mungkin dari kesiapan orang tersebut juga dalam memutuskan untuk memiliki anak di usia berapa. Terus karena banyak juga yang menikah dan memiliki anak di usia muda. Jika dari saya mungkin di usia 27 sampai 28 tahun baru siap memiliki anak, dan untuk berhenti punya anak saya akan kayak kembalikan istri saya nanti gitu karena setahu saya perempuan itu lebih baik tidak hamil lagi di usia di atas 35 tahun. Iya, baik. Berarti dari kakak sendiri nih, menurut kakak kan sudah siap gitu ya kak di usia 27 sampai 28 tahun nanti. Dan untuk eh
menurut kakak sendiri untuk tidak atau berhenti memiliki anak itu saat istri kakak berusia di atas 35 tahun. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kakak sendiri tahu tidak tentang apa prakonsepsi itu? Prakonsepsi itu masa atau keadaan sebelum terjadinya kehamilan, bukan sih Kak? Iya, kakak betul sekali. Berarti kakak sudah paham gitu ya kak terkait apa prakonsepsi itu. Nah, menurut kakak nih, apakah suami gitu perlu untuk mengetahui tentang layanan prakonsepsi atau pernikahan atau persiapan kehamilan atau tidak? Menurut saya tentu sangat perlu karena kan untuk mempersiapkan kehamilan itu bukan hanya perempuan saja yang harus sehat dan siap, tetapi dari laki-lakinya pun harus memiliki atau mendapatkan layanan prakonsepsi agar dapat mempersiapkan diri sebelum memiliki anak dan dapat memiliki anak yang sehat. Iya, baik. Jadi dari kakak sendiri itu perlu, sangat perlu gitu ya kak terkait laki-laki atau suami ini mengetahui tentang layanan prakonsepsi. Lalu eh, apa yang kakak ketahui tentang perencanaan kehamilan sehat? Untuk perencanaannya sebelum kehamilan, di mana perencanaan ini tuh dimaksudkan agar kehamilannya itu menjadi sehat dan tidak terjadi komplikasi di kehamilan. Iya, berarti kakak sudah mengetahui gitu ya kak terkait perencanaan kehamilan sehat ini memang untuk atau bermaksud agar kehamilan itu menjadi sehat dan tidak terjadi komplikasi di masa kehamilannya nanti. Baik, dari kakak sendiri, apakah kakak berminat untuk menyiapkan kondisi prakonsepsi untuk perencanaan kehamilan yang sehat? Saya sangat berminat. Iya, kakak sangat berminat. Kalau boleh saya tahu, apa alasannya kakak merasa berminat terkait perencanaan kehamilan sehat ini? Untuk alasannya karena manfaatnya itu yang sangat besar yang bisa diterima ketika kita mengikuti pelayanan prakonsepsi dan juga bisa mendapatkan kehamilan yang sehat karena tentunya setiap orang pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Wah, Masya Allah. Iya, baik kakak. Lalu, apa yang kakak harapkan dengan adanya pelayanan prakonsepsi atau perencanaan kehamilan sehat ini? Harapan saya cukup besar karena untuk mengikuti pelayanan prakonsepsi ini, saya berharap bidan maupun dokter dapat memberikan pelayanan ini karena tentunya pelayanan ini sangat bermanfaat bagi pasangan-pasangan yang akan menikah, apa nama, untuk memiliki anak juga seperti mencegah terjadinya komplikasi atau kendala pada saat persalinan nanti. Iya, baik. Kakak memiliki harapan yang besar seperti itu ya, Kak, terkait pelayanan prakonsepsi atau persiapan kehamilan saat ini. Lalu, menurut Kakak, siapakah yang berperan dalam mendidik dan membesarkan anak? Eh, tentu saya, tentu saja ayah dan ibu lah yang berperan dalam mendidik anak karena eh, mereka berdua lah yang sering bertemu dengan apa menjadi pedoman lah untuk anaknya dan dia membesarkan anak di rumah juga karena anak adalah tanggung jawab bersama juga bukan hanya saya sebagai ayah atau istri saya sebagai ibu. Iya, baik. Jadi, Kakak sendiri meyakini gitu untuk yang mendidik dan membesarkan anak ini memang kewajiban bagi kedua orang tuanya. Lalu, menurut Kakak, apakah peran ayah di rumah itu? Peran ayah itu tentunya sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, tentunya terus untuk sebagai suami dari istrinya, sebagai ayah dari anaknya, sebagai pelindung bagi anak dan istrinya, terus sebagai panutan juga untuk anak-anaknya.
untuk bisa jadi cerminan juga bagi anak-anaknya jika ayahnya juga baik gitu untuk mengurus tak membesarkan anaknya. Iya, baik. Berarti kakak sendiri sudah mengetahui gitu ya, peran ayah di rumah itu banyak seperti itu, bukan hanya ibu saja gitu. Tapi ayah juga punya peranan yang penting bagi kehidupan anak atau bagi keluarga seperti itu. Lalu menurut kakak, siapakah yang punya peran yang paling penting dalam merawat bayi di rumah? Tentu saja saya dan istri saya, eh, karena kami sebagai orang tua tentunya sama-sama memiliki kewajiban untuk merawat anak, dan ketika saya bekerja tentunya istri saya akan merawat anak kami, karena eh, karena kita harus bisa saling saling berperan dalam dalam rumah tangga ini. Loh, gantian lah gitu. Iya, berarti kakak mengetahui gitu bahwa memang dalam merawat bayi di rumah ini memang bukan hanya peran istri saja gitu, bahkan ayah ataupun suami pun dilibatkan. Baik, lalu apakah kakak sudah memiliki keyakinan jika kakak ini mampu berperan sebagai orang tua? Jika memiliki keyakinan tentunya saya yakin saya mampu berperan sebagai orang tua. Namun untuk saat ini saya merasa belum siap untuk memiliki anak karena saya sendiri pun masih harus kuliah, harus mengerjakan tugas, harus eh, apa untuk menata masa depan gitu. Iya, baik. Kakak sudah memiliki keyakinan gitu ya, Kak, yang besar terkait suatu saat nanti kakak bisa berperan sebagai orang tua atau sebagai ayah, tapi mungkin untuk saat ini masih dalam proses gitu ya, Kak, karena memang dilihat pun kakak belum menikah, lalu juga masih kuliah. Ya, baik, kita lanjutkan ya, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak sendiri ini memiliki pengalaman dan sudah pernah merawat bayi seperti mengganti popok, lalu juga memberikan susu, menggendong, dan mengajak bermain? Jika tidak, apakah pernah kakak untuk belajar cara merawat bayi? Untuk perawat bayi paling hanya menggendong dan mengajak main saja. Sepupu saya pun yang usianya sudah balita, tetapi jika mengganti popok dan memberikan susu dan merawat dan lain-lain, saya belum pernah mencobanya. Iya, baik. Berarti hanya sekedar baru di tahap menggendong dan mengajak bermain saja ya, Kak. Tapi untuk memberi susu, lalu merawat yang lainnya seperti mengganti popok itu memang belum. Tapi nih, apakah kakak ada rencana untuk belajar cara merawat bayi? Untuk rencana tentu saja saya akan memutuskan untuk menikah. Iya, berarti untuk belajar cara merawat bayi, kakak memutuskan untuk nanti sebelum menikah seperti itu ya, Kak, untuk merawat bayinya. Lalu, apakah kakak mencari informasi mengenai cara menjadi orang tua itu seperti apa? Untuk mencari tahu secara lebih detail mengurus anak dan menjadi orang tua dari internet ataupun konsultasi belum pernah. Iya, baik. Lalu, dari mana biasanya kakak itu bisa mencari informasi tersebut gitu terkait cara menjadi orang tua? Biasanya informasi yang dapatkan hanya sebatas dari ucapan orang tua saat memberikan nasihat kepada anaknya untuk di masa depan. Iya, baik. Tadi kan kakak bilang untuk mencari informasi gitu ya, lebih detailnya itu belum pernah.
Nah, menurut kakak nih, apakah informasi terkait persiapan menjadi orang tua ini adalah hal yang penting atau hal yang diperlukan? Menurut saya sangat diperlukan. Saya percaya anak yang sehat itu akan lahir dari orang tua yang cerdas. Jadi, maka dari itu, sebelum menjadi orang tua, kita harus menggali informasi tentang cara menjadi orang tua yang baik dan tentunya yang bisa merawat anak. Iya, baik. Berarti kakak sangat percaya gitu ya terkait persiapan menjadi orang tua itu memang sangat diperlukan. Lalu, apakah kakak sendiri memiliki kerabat atau orang yang kakak anggap dapat menjadi role model sebagai ayah yang baik? Tentu saja ada contohnya ayah saya. Iya, baik kan. Menurut kakak nih, kenapa sih ayah itu dapat menjadi role model yang baik gitu buat kakak? Menurut saya, apa yang saya rasakan, bagaimana cara menjadi ayah, gimana sulitnya mendidik anak, apalagi kalau misalkan anaknya itu kayak bandel, kayak gitu. Iya, baik. Berarti kakak sangat ingin gitu ya, Kak, menjadi sosok seorang ayah yang sama seperti ayahnya kakak. Lalu, bagaimana menurut kakak jika terjadi kehamilan sebelum pernikahan? Itu sesuatu hal yang mengerikan juga ya. Tentunya mungkin dari entah dari apa perempuannya, entah dari laki-lakinya tentu sangat berat untuk dijalani karena tidak memiliki persiapan gitu. Bahkan untuk menikah pun tidak memiliki persiapan, apalagi sudah hamil, pastinya bebannya itu sangat besar dan biasanya eh, akan ada trauma terhadap perempuannya, entah laki-lakinya gitu. Iya, baik. Lalu, apakah kakak sendiri nih punya rekan atau kerabat yang sudah menjadi ayah dan dapat menjadi tempat bertanya mengenai pengalaman dan persiapan menjadi orang tua? Tentu saja ada teman dan paman saya. Iya, baik. Teman dan pamannya kakak ya. Lalu, apa sih yang kakak biasanya tanyakan dan kalau boleh saya tahu, apa sih jawaban mereka? Seperti bagaimana sih rasanya menjadi ayah yang baik gitu, yang bisa sabar. Dan mereka menjawab bahwa menjadi ayah adalah hal yang menyenangkan. Tapi pastinya tidak mudah karena memiliki tanggung jawab yang besar, harus membiayai, harus mendidik, dan mereka juga pernah berkata kalau nanti saya menjadi ayah, mereka memilih rasa takut yang sangat besar, terutama memiliki anak perempuan karena mau anaknya menjadi seperti apa mereka atau disakiti oleh orang lain. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak sendiri tahu di mana kakak itu dapat memperoleh informasi atau layanan persiapan menjadi orang tua? Sepertinya ada di internet karena sekarang sudah makin canggih juga gitu. Terus dari konsultasi di bidan atau dokter yang ada di rumah sakit atau klinik puskesmas puskesmas terdekat. Iya, baik. Lalu, siapa yang akan kakak pilih gitu untuk memberikan pelayanan persiapan orang tua dan mungkin bisa diberikan alasannya, Kak? Sepertinya dari internet dan bidan karena lebih dekat dengan rumah dan di internet juga mudah dicari banyak sekali informasi yang bisa didapatkan gitu. Iya, baik. Lalu menurut kakak, siapa sih orang yang dapat memberikan informasi mengenai persiapan menjadi orang tua? Mungkin yang pertama bisa dari orang tua, bisa dari bidan dan dokter.
Iya, baik. Menurut kakak nih, apakah tenaga kesehatan dapat memberikan informasi persiapan menjadi orang tua? Menurut saya tentu saja bisa, karena tenaga kesehatan juga tahu bagaimana cara merawat. Tentunya kan tenaga kesehatan ini selalu merawat orang sakit, jadi mereka tahu cara menjadi orang tua. Iya, baik nih. Kakak kan tadi bilang bahwa nakes itu bisa untuk memberikan informasi. Lalu, nakes seperti apa sih yang kakak harapkan untuk memberikan layanan persiapan menjadi orang tua? Tentu saja yang baik, yang dapat mengetahui segala kebutuhan, terus yang dapat menenangkan dan menjawab segala keresahan calon orang tua, dan memiliki ilmu dan pemahaman tentang cara menjadi orang tua. Ya, baik. Berarti banyak sekali ya Kak harapan Kakak terhadap nakes. Baik, lalu selanjutnya apakah Kakak sendiri itu sudah berencana untuk memiliki anak dan sejak kapan Kakak itu akan merencanakan memiliki anak? Tentu saja untuk rencana memiliki anak itu belum, karena eh, yang pertama belum menikah juga dan masih fokus untuk kuliah. Tapi mungkin kalau memikirkan juga anak, sepertinya berapa? Dua paling cukup. Dan saya akan mulai merasakan, saya akan mulai merencanakannya itu ketika di umur ya mungkin 26 sampai 28 tahunan. Ya, baik. Lalu bagaimana pendapat Kakak terkait peran sebagai ayah? Untuk peran menjadi ayah tentunya sangat besar, sangat berat, karena tanggung jawab yang sangat besar juga. Terus ayah juga harus bisa menjadi pelindung bagi anaknya, pendidik yang membiayai, yang memberikan kasih sayang, dan membesarkan anaknya, yang harus menjadi role model juga bagi anaknya. Iya, baik. Berarti kakak sudah mengetahui gitu ya kak terkait peran sebagai ayah itu seperti apa dari yang apa yang kakak sampaikan. Lalu menurut kakak bagaimana kakak itu membayangkan diri kakak jika nanti menjadi seorang ayah? Tentu saja ayah yang baik, bertanggung jawab, mengayomi dan menjadi role model yang sangat perhatian dan mencintai anak-anaknya, yang bisa menjadi teman bagi anaknya, yang bisa mengerti tentang keinginan sang anak dan dapat membahagiakan anaknya seperti itu. Iya, baik. Selanjutnya, apakah kakak mengetahui bahwa keputusan yang kakak ambil ini atau suatu saat mengambil keputusan itu dalam sebuah keluarga dapat mempengaruhi kehidupan anak kakak nanti? Hmm, Tahu, maka dari itu saya berkata menjadi seorang ayah adalah tanggung jawab yang sangat besar, dan saya sebagai kepala keluarga dan saya harus memikirkan matang-matang tentang keputusan apa sih yang harus diambil untuk anak saya nanti. Iya, baik. Lalu nih Kak, apa sih tujuan kakak menjadi orang tua itu? Tentunya untuk mendapatkan keturunan dan mendapatkan peran yang baru juga, dan tentunya untuk apa namanya, eh, seperti untuk menjadi orang tua juga. Iya, baik. Berarti untuk mendapatkan keturunan, selain itu juga bisa mendapat peran yang baru gitu ya, Kak, sebagai orang tua atau sebagai ayah. Lalu nih, Kak, mungkin pertanyaan terakhir. Siapa sih yang menjadi role model Kakak sebagai orang tua yang baik suatu saat nanti? Tentu saja ayah dan ibu saya, karena mereka yang telah mendidik saya sampai saat ini, yang bisa menyekolahkan saya dari
SD sampai sekarang bisa sampai kuliah seperti ini. Seperti itu. Iya, baik. Kakak juga punya role model gitu ya, Kak, untuk menjadi orang tua nanti ingin seperti ayah dan juga ibunya. Ya, baik. Semoga apa yang Kakak harapkan, apa yang Kakak rencanakan itu bisa tercapai ya, Kak. Dan semoga suatu saat nanti Kakak bisa menjadi ayah yang seperti Kakak inginkan bagi anak-anaknya dan juga bisa menjadi kepala rumah tangga atau kepala keluarga yang bertanggung jawab gitu dengan apa yang kakak lakukan atau yang kakak sudah rencanakan untuk kedepannya. Ya baik, mungkin Kak, terima kasih banyak atas waktunya dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan atau kuesioner yang sudah saya berikan. Mungkin dari saya hanya cukup sekian Kakak untuk terkait pertanyaannya. Mungkin nanti akan saya berikan beberapa hal yang memang harus Kakak isi. Mungkin nanti akan saya kirimkan setelah ini melalui WhatsApp mungkin ya Kak. Siap, boleh. Ya, baik. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya di beberapa menit terakhir ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Mungkin jika ada yang ingin Kakak tanyakan, boleh langsung menghubungi saya lewat WhatsApp saja ya, Kak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.